Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung bagi siswa. Ini adalah tampilan awal dari menu beranda atau home yang ada di e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Kemudian ada 5 menu, yakni menu home, menu siswa, menu guru, menu materi, dan menu pengumuman. Untuk menu beranda ini adalah berisi tentang tampilan awal ya, dan berisi tentang jumlah pengajar, materi, dan jumlah siswa yang aktif. Kemudian ada info pengumuman yang nanti juga ini ada di menu pengumuman. Menu kedua yakni adalah menu siswa. Menu siswa ini berisi tentang daftar nama siswa yang aktif dan mempunyai akun untuk mengakses e-learning ini. Jadi bagi siswa yang tidak tercantum namanya di sini bisa konfirmasi ke wali kelas masing-masing agar nanti akunnya diberikan. Nah, yang ketiga adalah menu guru. Menu guru ini adalah berisi tentang daftar nama guru berikut dengan foto-fotonya. Nah, jadi karena kita pembelajaran daring bagi siswa baru ya, ini tidak bertatap muka dengan gurunya secara langsung, bisa melihat fotonya terlebih dahulu, sehingga pada saat nanti KBM-nya sudah tatap muka, sudah kenal gurunya siapa. Kemudian menu yang kelima adalah menu materi. Nah, di menu materi ini berisi tentang semua mata pelajaran yang aktif ya, semua materi dan mata pelajaran yang aktif yang diajarkan di e-learning ini. Kemudian yang terakhir adalah menu pengumuman. Nah, ini menu pengumuman ini berisi tentang informasi terkini terkait pembelajaran melalui daring di e-learning ini. Nah, untuk mulai mengakses, kita ke menu home atau beranda. Nah, di sini kita tekan tombol login sekarang yang ada di bawah judul e-learning atau ada di pojok kanan atas login ya. Kita pilih login sekarang. Setelah berada di tampilan halaman login, kita masukkan username yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan simulasikan sebagai siswa. Kemudian masukkan passwordnya. Kalau sudah yakin benar username dan passwordnya, kita tekan tombol login masuk. Kalau ada informasi seperti ini, don't save ya. Nah, ini tampilan kita awal ini menggunakan komputer. Nah, nanti untuk tampilan bagaimana menggunakan handphone atau smartphone kita bahas di bab kedua ya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita sudah masuk atau login. Kita ada di menu beranda e-learning utama. Nah, di sini ada informasi. Hai Ayah Mira, hari ini kamu belum absen, ayo absen dulu. Jadi setiap hari saat kita mengakses e-learning, kita akan berada di menu beranda, di mana kalau kita belum absen, kita akan diberi peringatan atau notifikasi oleh sistem bahwa kita belum absen. Jadi langkah awal adalah saat kita sudah login, kita harus lihat kalau kita belum absen, maka kita ke menu absen ya. Menu absen di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Ada menu beranda, pembelajaran, isi absensi, daftar guru, my profile, dan keluar. Jadi setelah kita masuk, kita langsung ke isi absensi. Nah, di menu isi absensi ini kita absennya adalah harus mengupload atau foto diri kita sebagai siswa menggunakan seragam ya. Jadi kita pilih browse ya, kemudian pilih foto yang akan dibuat atau dijadikan absen. Kalau sudah terpilih, klik absen.
Nah, kalau sudah berhasil, artinya nanti akan ada informasi kamu sudah absen hari ini. Kemudian di bawahnya ada history absen. Jadi di sini ada, kalau kemarin kita absen berarti di sini ada catatannya. Nah, hari ini ada tanggal absen, tanggal sekarang tanggal 24, keterangannya dan fotonya bisa kita lihat. Nah, kalau kita sudah absen, kalau kita ke beranda lagi, maka notifikasi yang berwarna merah ini peringatan kita belum absen maka akan hilang. Itu langkah kedua ya, setelah login kita harus absensi. Nah, kemudian untuk mengakses pembelajaran secara daring, kita ke menu yang kedua, yakni di menu pembelajaran. Nah, di menu pembelajaran ini nanti akan ada mata pelajaran yang aktif sesuai dengan jadwal. Misalnya hari ini ada di tampilan pembelajaran saya ada 2 mata pelajaran yang aktif. Ya, maka saya lihat jadwal dulu. Hari Sabtu ini saya jam pertama ini atau hari ini ada jam pelajaran simulasi digital dan life skill bahasa Inggris. Maka saya kerjakan dulu simulasi digital. Kita klik ya mata pelajarannya untuk masuk ke dalam menu materi dan tugas. Nah, di sini nanti akan ada banyak materi dan daftar tugas sesuai dengan jumlah pertemuannya. Biasanya kalau di awal-awal baru 1 ya, atau 2, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, untuk mengakses di sini ada daftar materi pertemuan keberapa, materinya tentang apa. Kemudian ada more, ini adalah tombol aksi. Nah, di sini ada 2 perbedaan di tombol aksi di pertemuan 1 dan 2. Untuk yang pertemuan 1 hanya ada tombol baca dan kuis, sedangkan di pertemuan 2 cuman tombol baca. Apa yang membedakan? Nah, di sini di pertemuan 1 ini kita akan ada latihan soal berupa kuis, sedangkan di pertemuan ketiga ini tidak ada ya. Nah, contoh di pertemuan 1 ini kita misalnya mau mengakses materi ya. Saya berikan yang sini. Nah, di sini nanti akan ada tanggal dibuka, tanggal ditutup ya. Jadi kalau misalnya tanggal ditutupnya sudah lewat, kita tidak bisa mengerjakan misalnya ada tugas. Nah, di sini adalah tampilan materi yang diberikan oleh guru. Nah, di sini gurunya ada materi kelas maya dapat kalian unduh. Nah, di sini gurunya menyertakan link untuk mendownload. Nah, misalnya kita download. Nah, di sini bisa kita baca ya file PDF-nya. Nah, disarankan kepada siswa untuk mempunyai aplikasi WPS Office untuk mengakses file-file Office yang sering digunakan, bisa itu berupa PowerPoint ataupun PDF ataupun aplikasi atau file Office lainnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal pada kuis. Nah, tadi kan di pertemuan itu ada kuis yang aktif, jadi ada latihan soal, kita bisa mengerjakan kuis. Nah, nanti ada jenis tugas yang langsung diberikan oleh guru. Misalnya di sini ada pertanyaan di bawahnya, maka kalian bisa mengerjakannya di bawah ini ya. Kalau misalnya ada tugas langsung diberikan di bawahnya. Nah, ini bisa cara mengerjakan, bisa menulis jawaban di sini. Misalnya jawabannya apa ya? Atau misalnya kalian menulisnya di buku. Nah, biasanya kayak pelajaran yang fisika atau akuntansi atau komputer atau matematika yang harus ada rumus-rumusnya, kalian kan biasanya ngerjakannya di buku dulu. Habis itu di foto. Nah, di foto itu bisa di browse ya, di browse. Nah, baru cari gambar atau yang sudah dikerjakan, pilih kirim jawaban. Nah, pastikan bagi siswa yang mengerjakan tugas ya sudah ada tombol warna hijau ini ya, ada keterangan notifikasi terima kasih jawaban sudah terkirim dan akan dinilai ya. Bawahnya ini ada keterangan ini ya. Kalau kita filenya kita klik lihat, akan muncul file kita. Jadi kalau misalnya belum ada notifikasi, itu nanti berarti jawabannya belum terkirim dan guru belum bisa mengirim atau memberikan nilai. Nah, di sini ada nilainya, statusnya belum dinilai. Jadi sebagai siswa kita bisa mengecek apakah tugas-tugas kita itu sudah dinilai oleh guru atau belum.
Nah, kemudian apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugas yang diberikan, kalian bisa menggunakan tombol diskusi ya. Di bawah sini ada kotak dialog, ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya masalah materi yang belum dipahami ataupun dengan tugas terkait pengerjaannya. Misalnya, maaf Pak, apakah mengerjakan tugasnya di e-learning atau di buku? Nah, kirim komentar sukses ya. Nah, di sini ada ya, ada komentar kalian. Nah, misalnya kalian salah komentar, bisa dihapus tidak? Nah, bisa. Di sebelah kanannya ada tombol X, ini untuk menghapus. Nah, ini untuk mengakses materi, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan di materi, kemudian mengecek jawaban kita apakah sudah terkirim atau tidak, maupun apabila kita ingin berdiskusi. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti akan ada tugas kuis ya. Nah, seperti di pertemuan ke-6 ini ada di sebelah tombol baca itu ada tombol kuis. Nah, kalau di sebelahnya ada tombol kuis, maka kita harus mengerjakan latihan soal. Nah, seperti ini berupa pertanyaan pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Nah, misalnya saya simulasikan, saya sudah milih ya. Kalau sudah, klik selesai. Nah, di sini langsung dinilai. Nah, untuk soal pilihan ganda dalam kuis, ini nilainya langsung otomatis dengan sistem itu dinilai. Di sini nilainya 40, benarnya 2, salahnya 3. Kembali ya. Nah, kalau kita masuk, nah di sini ada perbedaan. Ya, di nilai di pertemuan ke-6 ini sudah tidak lagi tombol kuis tapi tombol nilai, artinya sudah dinilai dan dikerjakan. Yang lainnya ini kan ada tombol kuisnya belum berubah, artinya kita belum mengerjakan ya. Kalau kita klik ini, kita tidak bisa cek lagi ya, kecuali untuk materi dan tugas. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah dalam bentuk tugas terstruktur ya. Yang pertama tadi adalah tugas yang diberikan di dalam materi, kemudian yang kedua adalah ada kuis, kemudian yang ketiga adalah ada daftar tugas terstruktur. Nah, jadi di atas ini ada daftar materi, yang di bawahnya ada daftar tugas terstruktur. Nah, ini apa bedanya? Nah, ini nanti setiap mata pelajaran atau Bapak Ibu guru ini mungkin berbeda-beda. Misalnya untuk daftar tugas terstruktur ini adalah biasanya untuk mengambil nilai keterampilan atau di mana pengerjaannya itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, atau misalnya kalau misalnya pertemuan kan cuma 2 jam atau sejam. Nah, itu kalian dirasa belum bisa menyelesaikan, maka biasanya meletakkan tugasnya di daftar tugas terstruktur dan untuk mengambil nilai keterampilan biasanya. Nah, contohnya di sini ada 4 ya. Ini sudah banyak sekali pertemuan. Nah, saya akan berikan contoh misalnya tugas yang kelas maya. Ini statusnya belum dikerjakan. Kalian nanti bisa cek ya, apabila sudah banyak pertemuan, apakah sudah dinilai semua atau status belum dikerjakan. Kalau memang kalian lupa atau waktunya sudah habis, kalian bisa konfirmasi kalau statusnya belum dikerjakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah saya masih bisa diberikan waktu untuk mengerjakan tugas atau materi apa ya. Nah, nanti supaya bisa diakses. Nah, contohnya di sini kita pilih baca. Nah, di sini ada tugas. Sebelum mengerjakan tugas ini, kalian terlebih dahulu mengunduh dan membaca materi pada pertemuan 7 tentang kelas maya. Tugas Anda adalah membuat salah satu akun, membuat akun Edmodo, membuat akun Google Classroom, kemudian berikan komentar, kemudian screenshot tugas kalian dan upload di tugas ini. Nah, jadi di sini setelah kalian itu membuat akun, kemudian browse ya. Untuk daftar tugas terstruktur ini cara pengirimannya adalah mengupload file ya, tidak bisa menulis langsung seperti yang ada di menu materi. Kalau sudah kita kerjakan, kita browse, nah kemudian kita tentukan ya, kirim jawaban. Nah, pastikan terima kasih jawaban sudah terkirim dan akan dinilai. Nah, kalau sudah ada tombol warna hijau dan ada keterangan terima kasih, di bawahnya ada keterangan jawaban sudah terkirim. Nah, jawabannya kalau kita klik lihat, nah ini file yang kita upload tadi
ya. Nah, apabila kalian salah ngupload, ya, ternyata foto yang diupload itu salah, baik di menu tugas terstruktur maupun di menu materi atau tugas materi, ya, kalian bisa konfirmasi ke guru mata pelajarannya supaya tombol uploadnya itu diaktifkan kembali. Jadi nanti tugas kalian akan direset oleh guru mata pelajarannya sehingga tombol uploadnya aktif kembali, ya. Kalau kayak gini kan kalian nggak bisa ngupload lagi nih karena sudah terkirim. Nah, kalau misalnya kalian salah ngirim jawaban, untuk bisa mengirim ulang kalian konfirmasi ke guru mata pelajarannya masing-masing agar jawaban kalian yang sudah terkirim sebelumnya itu direset dan kembali muncul tombol unggah atau uploadnya, ya. Kalau sudah seperti ini nanti kalian bisa apakah nilainya sudah dinilai atau belum. Nah, ini karena baru dikerjakan jadi belum dinilai. Nah, ini kalau sudah kalian kerjakan, di sini statusnya berubah berwarna hijau, statusnya sudah dikerjakan. Nah, itu cara mengakses menggunakan e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung ini. Jadi langkah-langkahnya tadi, saat pertama kali kalian login, kemudian sudah masuk, kalian isi absensi dengan mengupload foto yang sudah disediakan atau kalian bisa foto selfie, kemudian mengakses pembelajaran, ya. Pembelajaran ini lihat mata pelajaran yang jadwal sesuai jadwal apa saja, baru kita klik mata pelajarannya, kemudian pertemuan keberapa, misalnya biasanya ini urutan, ya, yang diakses itu adalah pertemuan paling tinggi. Nah, misalnya pertemuan pertama 2. Nah, sekarang kan pertemuan paling tinggi ini pertemuan ke-14. Kalian klik tombol baca. Nah, di sini ada materinya. Kemudian kalau misalnya gurunya kurang mempunyai materinya kurang panjang kan. Nah, biasanya memberikan materi berupa link unduhan. Nah, ini bisa kita klik download berupa PDF atau PowerPoint. Kemudian ada juga yang tugasnya misalnya di bawahnya ada pertanyaan, kalian bisa menjawab di e-learning langsung atau mengupload. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa berdiskusi. Nah, kemudian cek juga apakah ada tombol kuis atau tidak. Kalau ada tombol kuis, kita bisa mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Kemudian cek apakah ada tugas terstruktur atau tidak. Kalau ada di bawahnya, kita bisa baca untuk mengerjakan. Nah, ini contoh bagi tugas yang aksesnya sudah ditutup. Nah, ini ditutup tanggal 6 bulan Maret, ya. Terima kasih, upload sudah tutup, jadi kita tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, kalian kalau mau mengerjakan itu konfirmasi ke guru mata pelajarannya apakah diberi kebijakan untuk perpanjangan waktu atau tidak. Nah, itu cara mengakses e-learning. Kemudian bagi siswa yang ingin, nah, di sebelah pojok kiri atas ini kan ada nama dan user image. Nah, ini bagi yang ingin mengupload profilnya, mengupdate profil untuk mengupload gambarnya, bisa ke my profile. Nomor HP-nya bisa kalian update, ya. Passwordnya tidak usah diganti-ganti daripada kalian lupa. Kemudian foto profilnya, choose file, nah, pilih browse, kemudian cari file yang kalian inginkan. Kalau sudah, simpan perubahan. Nah, ini nanti akan merubah foto profil yang ada di nama kita. Nah, itu nanti bisa berhubungan. Nah, kalau sudah, pastikan misalnya ini tidak bisa, ya, pastikan ukuran filenya itu di bawah 2 MB, 2 MB, karena di tugas ataupun mengirim file, mengupload gambar, itu maksimal file yang bisa diupload dan diizinkan adalah yang di bawah 2 MB, maksimal 2 MB. Jadi kalau bisa gunakan ukuran yang sesuai, ya. Kalau kalian sudah mengakses materi e-learning, jangan lupa tekan tombol keluar, ya. Nah, sampai tombol keluar ini berarti kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran daring melalui e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Demikian tutorial ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini
saya akan memberikan tutorial penggunaan e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung bagi siswa melalui smartphone atau handphone ya. Nah, di sini tampilannya akan berbeda dengan tampilan melalui desktop atau Windows apabila kita mengakses dengan komputer. Nah, di sini adalah saat kita sudah masuk ya di alamat website yang sudah disediakan. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk membuka menu-menu yang ada di e-learning ini. Di sebelah kanan atas di sini ada garis 3. Apabila kita sentuh, nah ini akan membuka menu-menu yang ada. Misalnya kita tadi berada di menu home atau beranda. Apabila kita ingin ke menu siswa, kita pilih siswa. Nah, di sini sama seperti di Windows atau di komputer ya. Di sini ada daftar nama-nama. Nah, langsung saja apabila kita ingin login, kita ke menu home dulu di sini atau beranda. Nah, baru pilih login sekarang. Nah, ini kita berada di halaman login. Nah, setelah kita berada di halaman login, kita masukkan username dan password yang sudah diberikan ya. Di sini saya akan simulasikan sebagai siswa kembali. Baru kita pilih login masuk. Nah, kemudian di sini tampilan awal dari e-learning utama kita. Di sini ada pengumuman tentang KBM daring, kemudian di atasnya tadi ada notifikasi yang berwarna merah. Hai Ayah Mira, hari ini kamu belum absen, ayo absen dulu. Jadi langkah-langkahnya sama. Setelah kita berhasil login, kita absen terlebih dahulu. Bagaimana cara mengabsen dan di mana menunya? Nah, di sebelah pojok kiri atas ya, di atas tulisan SMK PGRI 4 ada. Nah, ini artinya ini tombol menu ya. Yang bergaris 3 ini membuka menu. Nah, di sini ada menu beranda pembelajaran, isi absensi, daftar guru, my profile, keluar. Nah, untuk isi mengisi absensi, kita ke menu isi absensi. Nah, setelah ini masukkan foto menggunakan seragam ya. Silakan absen untuk hari ini tanggal 24. Kita pilih choose file ya. Nah, disarankan untuk mengakses e-learning ini menggunakan browser Google Chrome ya. Google Chrome agar ada menu seperti ini. Kalau kalian menggunakan browser lain, nah ini aplikasi browser yang tidak disupport oleh aplikasi. Jadi selalu gunakan browser atau peramban Google Chrome ya, choose file. Nah, di sini nanti akan ada aksi apakah menggunakan kamera atau download. Kalau kalian mau selfie, pilih kamera. Kalau sudah menyiapkan foto yang sudah disediakan yang ada di galeri, pilih download ya. Kemudian di sini ada gambar misalnya ya. Klik absen. Nah, kamu sudah absen hari ini. Artinya kita berhasil absen dan mengupload foto. Nah, di bawahnya ada history absensi, tanggal berapa, keterangannya, dan foto bisa kita lihat. Nah, kalau kita misalnya kembali lagi ke menu beranda, maka notifikasi berwarna merahnya sudah nggak ada lagi ya. Nah, selanjutnya untuk mengakses pembelajaran daring, kita pilih menu, kita ke menu pembelajaran. Nah, di sini akan ada daftar kursus atau mata pelajaran yang aktif ya. Kita mengakses mata pelajaran yang aktif itu yang akan kita pelajari, yang akan kita buka itu setiap hari sesuai dengan jadwal. Misalnya hari ini hari Sabtu ada pelajaran simulasi digital, maka saya akan pilih simulasi digital. Nah, kemudian di sini akan ada daftar materi tampilannya. Kemudian paling bawah ini ada daftar tugas terstruktur. Nah, ini banyaknya materi ini sesuai dengan pertemuan. Kalau di awal-awal seperti KBM ini biasanya cuma 1-2 karena ini sudah banyak pertemuan ya, sudah ada 14 dan sudah ada banyak tugas terstruktur. Nah, untuk mengakses materi kita sesuaikan, hari ini sudah pertemuan keberapa. Misalnya saya akan mengakses kelas maya ya. Nah, di sini ada tombol baca dan tombol kuis ya. Apa bedanya? Nah, kalau untuk yang ada tombol kuisnya berarti ada
tugas atau soal-soal pilihan ganda. Nah, ini bisa digeser ke kanan dan ke kiri ya untuk mengaksesnya. Nah, untuk mengakses ini kita pilih baca untuk masuk ke menu materi. Nah, di sini akan ada waktu kapan ditutup, kemudian KD-nya apa, kemudian materinya tentang apa. Nah, di sini gurunya memberikan link. Nah, diunduh. Nah, di sini kita download. Nah, ini ada materi tambahan oleh gurunya. Ini bisa kita baca dan kita akses. Nah, kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi satu dengan materi, kita bisa tulis di sini. Ya. Atau misalnya kita harus mengirim jawaban yang soal-soalnya tidak bisa ditulis seperti ini. Misalnya ada rumus matematikanya kan susah. Nah, kita pilih browse, kita kerjakan di buku, kemudian kita foto. Bisa kita foto kamera seperti ini, ya. Atau misalnya kita pilih file yang sudah difoto. Nah, misalnya ada gambar, ya. Nah, kirim jawaban. Ya, kita cek ke bawah. Kalau sudah ada tombol berwarna hijau, terima kasih jawaban sudah terkirim dan akan dinilai, artinya jawaban kita berhasil di-upload. Nah, file ini bisa kita lihat. Oh, benar, ini jawaban yang kita kirim. Kalau misalnya salah, ya itu bukan foto atau gambar yang mau dikirim. Nah, kalian bisa konfirmasi ke guru mata pelajaran masing-masing untuk mereset tugas kalian agar tombol uploadnya di sini aktif kembali, ya. Nah, kemudian misalnya ada ingin diskusi atau ingin yang ditanyakan terkait materi ataupun tugas, kalian bisa tanyakan di sini. Kirim komentar. Yes, oke. Nah, di sini ada. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal klik tombol X-nya, ya. Nah, itu untuk ke materi. Nah, bagaimana untuk mengerjakan pilihan ganda? Nah, di sini ada kuis. Kita pilih kuis. Nah, ini kita bisa seperti pada tampilan komputer tadi ya. Kita misalnya pilih selesai. Nanti dia akan langsung memberikan nilai. Terima kasih, hasil ujian sudah berhasil disimpan. Nilainya 40, 2 benar, 3 salah. Kita kembali. Nah, itu dia untuk mengakses materi, kemudian mengerjakan tugas apabila langsung ada di materi, kemudian membaca materi, mengerjakan kuis. Nah, bagaimana kalau untuk mengerjakan tugas terstruktur? Nah, di sini ada tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh guru itu terpisah dengan materi. Nah, ini statusnya belum dikerjakan semua nih ya. Nah, ini saya akan mensimulasikan misalnya tugas 2 kelas maya, saya akan membaca tugasnya. Sebelum mengerjakan ini, nah ini suruh membaca materi dulu, kemudian tugasnya apa. Kalau sudah, cek akan ditutup tanggal berapa. Jadi kalau misalnya sudah lewat waktunya, kita tidak bisa lagi mengupload jawaban. Nah, di sini upload jawaban, di sini choose file, bisa difoto atau di-download. Nah, misalnya kirim jawaban. Cek. Nah, terima kasih jawaban sudah terkirim. Cek dulu, lihat. Oh ya benar, ini file yang saya kirim tadi. Ini belum dinilai. Kalau misalnya salah kirim, konfirmasi ke guru mata pelajaran masing-masing. Nah, ini kalau misalnya kita mundur ke belakang ya. Nah, ini statusnya untuk tugas 2 ini sudah dikerjakan. Jadi seperti itu. Di tampilan handphone ya untuk mengakses materi. Nah, kalau misalnya seperti ini digeser-geser saja untuk mengakses materi dan mengakses kuis dan tugas. Apabila ingin mengubah tampilan, kita pilih menu, kemudian my profile, nah, kemudian browse. Nah, nomor HP misalnya mau diupdate ya, berapa gitu. Kemudian fotonya choose file, mau selfie atau pilih. Nah, simpan perubahan. Nomor HP-nya harus ada diisi ya. Simpan perubahan. Kalau sudah, nah kalian bisa cek di daftar guru apabila ingin konfirmasi. Nah, di sini kan ada nomor HP Bapak Ibu gurunya. Misalnya kalian mengerjakan tugas kemudian salah kirim
foto uploadnya salah, ingin mereset, nah tinggal hubungi gurunya, Bapak Ibu mohon maaf saya ngirim tugasnya salah, minta tolong direset agar tombol uploadnya kembali aktif. Nah itu dia tampilannya. Kalau sudah, kita klik tombol keluar. Kalau sudah, kita berhasil mengerjakan atau melakukan pembelajaran daring melalui e-learning ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.